Hi, good morning, smart people like Rita Sanchez. Welcome back to my channel kan bersama gue ini di Kopi dan Tempan. Hari ini hari Rabu, it's an NBL day, mau coba melinding. Jadi hari Rabu itu sebenarnya aku bukan lagi ya, udah buat banyak kayak episodes gitu, ngebahas sesuatu yang berguna, yang lagi orang dibicarain. Jadi hari ini, hari Rabu, kita mau ngomongin tentang hati-hati dengan penipuan di social media. Jadi kemarin tiba-tiba di Facebook aku, di social media aku pada nge-post ini account orang yang suka menipu orang gitu ya. Terus aku bilang, oh ya, ini juga ada beberapa yang suka menipu gitu. Terus kalian kalau mau share aja, ini muka aslinya seperti ini gitu, kalian lihat aja. Jadi kenapa kita ngebahas seperti ini? Karena mungkin ya kita manusia kan manusia kan macam-macam sifatnya. Ada yang hati-hati banget, ada yang enggak, ada yang gampang percaya sama orang lain, ada yang nggak mikir terlalu banyak, terus ada yang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi buat kalian yang nggak mikir terlalu banyak, terus gampang percaya sama orang lain gitu, hati-hati aja di social media. Itu banyak orang menipu orang, dan sekarang di Indonesia itu lagi bejibun banget, pokoknya banyak gitu. Semua pada pakai fake accounts ya, harus ya, pasti kalau dia pakai account asli, muka asli ketahuan gitu. Jadi pasti pakai fake accounts dulu, dan accountnya biasanya dibuka nggak satu, biasanya 3, 4, 5, pokoknya banyak. Dan dipakai foto-foto siapa? Foto-foto celebrities, orang-orang kayak supermodel, bukan supermodel, models gitu lah ya, model, tapi bukan yang terkenal banget gitu. Ya seperti artis dari Malaysia dipakai, atau artis dari Singapura, atau artis dari Brunei dipakai. Jadi biar kalau buat nipu di Indonesia, jadi orang nggak begitu tahu. Dan jadi dipakai itu kalau dalam tanda kutip itu muka yang katanya istilah kalau orang bilang tuh, kalau di Indonesia muka cakep gitu. Kalau di Jerman kan cakep itu kan pada semua kan juga cakep menurut aku ya. Jadi kita nggak pernah mikir ini cakep apa enggak gitu kan. Tapi ya itu accounts yang banyak dipakai. Jadi muka artis ya kayak seperti ini nih. Terus celebrities, terus orang-orang yang lumayan terkenal gitu. Jadi dipakai untuk menipu orang lain. Terus trik kedua yang mereka suka pakai, ngakunya anak orang kaya. Jadi mamanya punya perusahaan apalah di luar negeri, atau orang tuanya punya perusahaan apa di luar negeri. Terus atau kadang mereka juga bersekongkol dengan orang di luar negeri juga untuk menipu orang lain gitu ya. Tujuannya ya pasti buat dapet duit, tapi kenapa orang itu melakukan ya, namanya manusia kita, namanya orang ya mental miskin jiwa gembel, pasti dengan cara apapun mereka pengen menipu orang. Hi, say hi, my princess. Jadi balik lagi apa yang tadi ya? Oh ya, jadi pakai ngakunya anak orang kaya, punya duit. Tapi kalau kita pikir secara logically gitu ya, kalau punya duit, rumahnya bagus, hidup di apartemen, ngakunya hidup di apartemen misalnya, terus punya mobil BMW yang sport, terus mobil Porsche gitu, kenapa harus pinjam duit sana sini gitu kan? Biasanya sih mereka pasti ngakunya gini, oh gue kerja di pemerintahan gitu, terus dengan jabatan lumayan tinggi lah, kepala bagian apa, director atau pokoknya apa gitu. Tapi semua itu bullshit, nggak benar. Karena kita bayangin aja ya, sekarang kita bayangin secara rasional gitu. Kalau jabatannya terlalu tinggi gitu, mana ada waktu buat main social media, terus pinjam duit sana sini, minta duit sana sini. Kenapa mesti harus ngemis sana sini? Kalau misalnya duitnya banyak itu, kenapa nggak minta sama orang tuanya aja gitu kan? Kalau kita mikir secara logically gitu. Tapi ya namanya manusia,
dengan 1.100 sejuta cara buat menipu orang lain di social media. Cuman kita sebagai manusia kita mesti hati-hati gitu. Jadi banyak orang seperti itu caranya buat menipu orang lain, buat menipu duit orang lain gitu. Jadi ya hati-hati aja sih kalian gitu. Nggak usah terlalu banyak kalau ada orang add kalian di Facebook atau di follow kalian di Instagram, lihat dulu itu siapa gitu. Tapi ya mungkin lagi sial juga sih, dari lagi apes jadi ya kena. Terus itu tricks mereka yang kedua, yang ngaku orang kaya apa gimana gitu, punya penjabatan apa. Terus yang ketiga biasanya ngakunya kerjanya di bagian pemerintahan, kalau enggak bagian ya police officer gitu. Tapi itu semua bullshit, itu bohong. Karena kalau jabatannya tinggi, ngapain mereka main social media. Nah, tips dari aku kalau misalnya ada orang seperti ini add kalian di Facebook atau di follow kalian di Instagram, ignore aja, nggak usah kalian mau add, mau accept atau enggak, itu terserah. Tapi nggak usah terlalu banyak dibaikin gitu. Terus kalau orang tuh ngajak kalian chat gitu kan, ngakunya ini saudara kalian atau siapa, nggak usah terlalu diperhatiin, ignore aja, nggak usah ini. Atau kalau bisa, kalau udah mulai nanya minta picture kalian yang misalnya exclusive picture, apaan sih itu udah mulai hati-hati. Karena kalian pas kasih picture seperti itu dia pakai untuk apa sih ya, nanti katanya di-expose kemana, minta duit sama kalian untuk apa sih, biar kalian kasih duit gitu. Jadi nggak usah kasih pictures yang menurut kalian itu nggak baik diperhatikan, dikasih lihat ke orang lain gitu. Jadi nggak usah dikasih aja pictures seperti itu. Terus tips aku lagi, jangan terlalu percaya sama orang lain, apalagi orang yang kalian nggak kenal di social media gitu kan. Kalau terlalu percaya gitu kan, memang agak sulit sih zaman sekarang gitu ya, kita orang baik-baik gitu, nggak mikir banyak gitu kan. Jadi ayo percaya aja, karena buat kita ya biasa aja gitu sih ya. Ya nggak usah terlalu percaya. Selain nggak usah terlalu dipercaya, jadi nggak usah terlalu merasa kasihan kepada orang lain. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu banyak orang yang memang perlu dikasih bantuan gitu, tapi bukan orang-orang seperti ini. Mereka itu ya memang mental miskin, jiwa gembel, males, nggak mau kerja tapi mau duitnya yang cepat gitu. Jadi dia dengan cara instan mau dapat duit seperti itu. Nggak usah merasa kasihan ya. Mereka kalau bilang, oh kok nggak makan itu, ya nggak makan urusan kamu, ya udah aja, biarin aja. Kalau mau makan gratis ya ngemis aja atau minta aja sama McDonald's, siapa tahu manajernya berbaik hati kasih gitu. Jadi agak sulit mungkin ya, karena kita mungkin makan enak, hidup enak, jadi kita merasa kasihan gitu orang kalau nggak makan gitu. Tapi kadang ignore aja, karena orang akan memanfaatkan kebaikan kamu, rasa kasihan kamu untuk nipuin kamu, itu udah biasa gitu. Jadi just ignore them, nggak usah terlalu dipikirin. Mereka bilang nggak makan, nggak minum, nggak usah, urusan mereka sih kalau menurut aku gitu ya. Terus kalau ada yang nanya, kenapa sih orang mau sih nipu orang lain, atau tega banget sih nipu orang lain? Itu ya balik lagi, ini genetik, pasti dari orang tuanya penipu, anaknya pasti penipu. Itu udah nggak bisa deny, nggak bisa dipungkiri, itu orang tuanya penipu, anaknya pasti penipu. Itu udah in their genes gitu. Walaupun ini misalnya anak adopted gitu ya, kenapa kok nggak mirip banget ya, udah misalnya udah dibesarkan sama orang tua asuhnya, ya karena dia mirip orang tua aslinya. Orang tua aslinya itu penipu, jadi anaknya yang automatically penipu. Jadi itu ya secara genetically, kalau dia memiliki sifat dari orang tua aslinya, jadi ya punya sifat penjahat, ya dia anaknya jadi penjahat. Dan balik lagi, orang yang seperti itu punya sifat malas, nggak mau bekerja,
mental gembel, jadi kerjanya cuma minta-minta sama orang lain, muka badak atau malu gitu. Jadi mereka akan berusaha dengan cara apapun buat menipu duit orang lain gitu, untuk buat diri mereka sendiri gitu. Jadi ya itu sifat orang, kita nggak bisa, we cannot change them, just ignore them. Mereka seperti, dan buat kalian yang kalau udah tertipu, nggak usah banyak ya teman-teman aku, kerabat gitu yang nggak begitu dekat gitu, mereka cerita tertipu. Nggak usah terlalu berkecil hati gitu. Hidup ini it's so short, hidup itu singkat banget, Jen. Aku percaya apa yang kita tabur suatu saat akan kita tanam, dan orang yang menipu kalian suatu saat juga akan tabur apa yang mereka lakuin. Dan buat seperti aku tuh percaya ada hukum karma gitu, apa yang baik kamu lakukan pasti akan dapat baik, dan apa yang jelek kamu lakukan pasti dapatnya juga jelek gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin, dan menurut aku life is so fair. Walaupun kalian dijahatin sama orang, tapi hidup kalian tetap baik-baik aja gitu, maksudnya tetap aja banyak uang, tetap aja banyak makanan. Jadi kalau terlalu banyak dipikirin, dan karma is real. Jadi biar aja mereka dikejar sama karmanya mereka aja gitu. Jadi nggak usah terlalu berkecil hati, dan menurut aku Tuhan itu adil banget gitu, dan suatu saat akan balik apa yang mereka lakukan buat kalian gitu. So guys, itu aja sharing gue untuk hari ini. I hope that you've enjoyed spending time with me. Kalau suka video ini jangan lupa kasih gue like. Kalau nggak suka juga lupa kasih gue like juga. Dan see you next time. Have a nice day. Bye.